Anak, mari kita belajar IPS kelas 8 anak ya. Eh, Materi kali ini adalah eh, tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Ini anak ya. Interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Kita lanjut minggu kemarin anak-anak materinya adalah ini. Kita lanjutkan materi minggu yang kemarin itu ini ya. Ini kan kemarin ini kan ini. Saya lingkari. Ini kemarin kan ini anak ya. Kemarin kan ini anak ya. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Ini materi kemarin. Kita lanjutkan materi ini anak-anak. Untuk mencapai tujuan tersebut anak-anak ya, yang disebut Pak Guru tadi, maka harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN. Jadi harus saling menghormati di antara sesama negara ASEAN. Kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Jadi sepakat untuk bersama-sama tanggung jawab, untuk bersama-sama berdamai, untuk bersama-sama dalam menjaga keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Lanjut, penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subjektif, dan paksaan. Kita lanjut ya. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Jadi sudah sepakat kalau ada sengketa jangan sampai terjadi perang, ya, adu fisik antara negara-negara anggota ASEAN. Sepakat untuk damai, ya, menyelesaikan sengketa secara damai, yaitu melalui perundingan, ya, anak-anak ya. Kita lanjut. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. Jadi di antara anggota ASEAN itu tidak boleh mencampuri urusan dalam negerinya masing-masing. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN dengan melaksanakan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Jadi harus menghormati perbedaan budaya, karena budaya di Asia, negara ASEAN ini anak-anaknya jumlahnya banyak, sampai ratusan bisa jadi kan, banyak ya, di Indonesia saja sudah puluhan ya. Oleh karena itu harus saling menghormati perbedaan budaya. Kita lanjut. Sekretaris Jenderal ASEAN berkedudukan di Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Bermula bernama Sekretariat ASEAN. Tugas Sekretariat Jenderal: 1. Melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang Menteri Luar Negeri ASEAN. Anak-anak ya, kita lanjut. Membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dalam kegiatan ASEAN. Karena di antara negara ASEAN ini ada kerjasama proyek anak-anak ya. Jadi proyek-proyek seperti proyek migas dan lain-lain itu kerjasama itu ya harus ditingkatkan pelaksanaannya. Kita lanjut. Berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional dalam lembaga-lembaga lain. Jadi ASEAN harus sepakat ya berperan sebagai media komunikasi terhadap organisasi nasional, internasional ya, seperti mungkin PBB, mungkin APEC, nah ya, itu organisasi sifatnya nasional ya. Jadi harus menjadi media komunikasi. Terlanjut, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan.
kita lanjutkan minggu depan. Tolong komentarnya anaknya diisi sebagai tanda bukti bahwa kamu mengikuti pelajaran YouTube-nya Pak Hairil. Tolong komentarnya diisi. Syukur-syukur kalau kalian bertanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.